Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan pertemuan ke-9. Ini saya akan menjelaskan tentang sebaran normal. Jadi, apa sih sebaran normal itu? Sebaran normal ini merupakan sebenarnya sebaran data yang kita ambil dalam suatu populasi. Itu kalau datanya itu bisa mewakili sampel, bisa mewakili populasi, sampel yang kita ambil itu bisa kita sebut data sebaran normal. Nah, sebagai contoh ya, misalkan seluruh mahasiswa agribisnis itu berjumlah 60 orang. Saya mau melakukan penelitian dengan mahasiswa agribisnis dengan mengambil sampel 10 anak saja. Jadi yang 60 orang tadi disebut populasi. Sedangkan yang saya ambil 10 orang itu adalah sampelnya. Nah, nanti data tersebut bisa nggak sih si data yang diberikan oleh 10 anak ini bisa mewakili yang 60 anak tadi. Nah, itu gunanya statistik. Jadi nanti datanya dilihat jika memang bisa mewakili data 10 orang tadi mewakili teman-teman yang lain, artinya apa? Artinya datanya menyebar normal. Nah, itu logikanya untuk materi sebaran normal ini. Jadi kalau kalian sudah nyambung di awal, nanti mudah mengikuti yang selanjutnya ya. Nah, sebaran normal ini memiliki kurva, namanya kurva normal. Jadi, distribusi probabilitas yang terpenting dalam statistik ini sebenarnya adalah distribusi normal sendiri atau kalau di bidang statistik disebut lebih dikenal dengan nama distribusi Gaussian. Nah, oke, untuk oke, nah di sini ada gambar grafiknya, jadi bisa kalian lihat ini adalah gambar grafik distribusi normal. Jadi ini titik tengah dari grafik ini di sini, ini nilainya 0. Di sini ada tau ini apa? Tau ini adalah ragam. Jadi ini bisa disebut juga, tau ini disebut juga simpangan baku dari populasi atau ragam. Jadi ini simpangan baku atau ragam ya. Nah, untuk mu ini adalah nilai tengah populasi. Nah, jadi grafik distribusi normalnya seperti ini. Nah, data itu adalah data yang ada di dalam sini. Semuanya ini data. Luasan data ini berapa? Luasan data ini nilainya sama dengan 1. Oke. Kita lanjut ya. Ini contoh. Nah, untuk fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan min, mu, dan variasi atau kuadrat yang memiliki distribusi normal, ini adalah rumusnya. Jadi, N adalah sampelnya, ini. Kemudian, X adalah populasinya, lalu mu adalah nilai tengahnya, dan tahu sebenarnya ini adalah ragam atau simpangan bakunya. Itu sama dengan 1 dibagi akar 2pi kali tau. Dikalikan dengan E pangkat minus 1 per 2 dikali tau kuadrat dikali X dikurang mu kuadrat. Jadi, probabilitas ini bisa kita nyatakan sebagai P adalah probabilitas A lebih kecil dari X, lebih kecil dari P. Di mana ini ada, sudah saya bilang tadi, mu adalah min, tau adalah
standar deviasi atau ragam, kemudian Pi-nya itu nilai Pi adalah 3,14159 dan E itu adalah 2,71828. Nah, ini sifat-sifat distribusi normal ya. Jadi ada mean itu ditandai dengan mu, kemudian ada varians, lalu ada deviasi standar, jadi lambangnya tau. Kalau varians adalah tau kuadrat. Kalau deviasi standar berarti bisa akar dari varians, kemudian koefisien momen kemiringan itu alfa 3 sama dengan 0, lalu koefisien momen kurtois itu alfa 4 sama dengan 3, kemudian standar deviasi minnya adalah tau dikali akar 2 per pi itu, atau bisa kita tulis dengan 0,7979 kali dengan tau. Nah, ini sifat-sifat distribusi normal. Jadi yang pertama itu rata-rata mean atau mu dan standar deviasinya adalah tau. Kemudian mode maksimum terjadi di X sama dengan mu. Lalu yang ketiga bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu. Yang keempat titik belok tepat di X sama dengan mu ditambah atau kurang dari ragam. Kemudian kurva mendekati 0 secara asimptotis semakin X jauh dari X sama dengan mu, lalu total luasnya adalah 1. Ini yang saya jelaskan tadi, total luas dari grafik tersebut adalah 1. Nah, sekarang ini ada contoh bentuk distribusi normal yang ditentukan oleh mu dan ragam ya. Mu atau simpangan baku. Nah, yang ini kita lihat kalau berpatokan dengan yang kurva pertama tadi. Nah, ini kurva pertama tadi. Jadi mu itu apa sih? Mu itu kan nilai tengahnya. Jadi yang ada di tengah-tengah ini. Nah, sedangkan ragam adalah luasan ini. Nah, sekarang kita lihat dari macam-macam grafiknya. Nah, di sini mu ada 2 grafik, yaitu grafik 1 dan grafik 2. Nah, kalau grafik 1 itu sepertinya normal, grafik 2 ini grafiknya lebih tinggi dan lebih sempit. Nah, sedangkan titik tengahnya ini berada di satu garis. Titik tengahnya adalah 0. Jadi bisa kita tuliskan bahwa titik tengah grafik 1 dan titik tengah grafik 2 adalah sama. Jadi kita tulis di sini mu 1 sama dengan mu 2. Nah, untuk yang ragam, jadi ragamnya ini di sini yang grafik 1 seperti ini, yang grafik 2 seperti ini. Nah, yang grafik 2 itu ragamnya lebih pendek atau sempit. Jadi ragam kita bisa tuliskan bahwa ragam yang grafik 1 itu lebih lebar atau lebih besar dari ragam yang grafik 2. Jadi ditulislah tau lebih besar dari tau 1 lebih besar dari tau 2. Nah, untuk grafik yang 3 ini gimana? Coba kalian bisa lihat ya. Jadi jika ada 2 kurva seperti ini berdampingan, kalian lihat garis tengah kurva pertama, ini ya kurva pertama, garis tengah ini nilainya 0. Berarti garis tengah kurva kedua ada di sekitar sini. Nah, bisa jadi 1, bisa jadi 1,5, bisa jadi 2 di sini. Nah, sedangkan nilai yang di sebelah sini adalah nilai negatif. Nah, kalau kalian lihat kurva seperti ini, nilai tengah tadi apa?
Nilai tengah tadi mu kan. Jadi mu di grafik 1 di sini. Ini mu di grafik 2. Jadi bisa lebih dari 0 di sini. Jadi mu1 itu lebih kecil dari mu2. Jadi mu2 yang lebih besar. Jadi bisa kita tuliskan bahwa mu1 lebih kecil dari mu2. Nah, bagaimana dengan ragamnya? Jadi kita bisa lihat ragamnya di sini dan ini di sini ragamnya. Ragam grafik 1 dan ragam grafik 2 ini sama-sama besar karena tingginya juga sama. Jadi ragam grafik 1 sama dengan ragam grafik 2. Nah, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, ini lihat sama kayak tadi. Jadi yang ini adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah 1 lebih kecil daripada nilai tengah 2. Kemudian ragam 1 lebih kecil dari ragam 2. Untuk ciri distribusi normal, ini nilai mean, median, dan modus adalah sama atau berhimpit. Kemudian kurvanya simetris, lalu asimptotik atau fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi dengan n yang cukup besar. Kemudian luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar adalah sama dengan 1. Jadi ini keluarga distribusi normal, bisa kita simpulkan bahwa semakin besar nilai ragam, maka kurva akan semakin landai. Dan semakin kecil nilai ragam, maka kurva akan semakin melancip. Jadi ini penjelasannya tadi. Ini yang landai saya bikin, kemudian ini ada yang lancip seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, ininya lebih lebar kan? Yang ini lebih sempit. Jadi semakin dia landai, ini kan landai nih. Landai, maka ragamnya semakin besar. Ragamnya besar. Nah, sedangkan yang ini semakin melancip, ini ragamnya, jaraknya ini akan semakin kecil. Oke. Sekarang ini luas di bawah kurva dan probabilitas kita masuk. Jadi di sini ada peluang atau probabilitas X1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2. Kemudian probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. Jadi kita akan menghitung nilai X, ini nilai X yang di tengah, yang berada di antara X1 dan X2. Nah, sedangkan ini adalah kemudian yang kedua itu sama, probabilitas X1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2, luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya ya. Jadi seperti ini. Grafik normalnya yang ini sudah terlihat di sini. Jadi seperti ini grafik normal. Kemudian nilai X yang mau kita cari ini adalah berada di antara X1 dan X2. Jadi X1-nya kita tuliskan di sini, misalnya X2-nya di sini. Kemudian nilai X yang mau kita cari adalah luasan yang diarsir ini. Ini yang mau kita cari. Sedangkan luasan keseluruhan ini nilainya tadi saya bilang berapa? Sama dengan 1. Tapi kita hanya mau hitung yang dalam arsir ini. Nah, itu teorinya dan ini adalah rumus yang kita gunakan. Jadi transformasi Z itu sama dengan X dikurang mu dibagi tau. Kalian tentu sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya itu mengenai cara membaca tabel Z. Jadi tabel yang kita pakai di sini adalah tabel Z. Jadi ini transformasi mempertahankan luas di bawah kurvanya, artinya luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah
kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. Jadi, tadi penjelasan teorinya. Sekarang ini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah yang pertama, untuk sebaran normal dengan min, di sini dikasih tahu bahwa nilai tengahnya adalah 50, kemudian standar deviasinya ada 10. Hitunglah peluang bahwa X, jadi X itu mengambil sebuah nilai, jadi antara 45 dan 62. Jadi ditanya peluang nilai di antara 45 dan 62. Jawabnya bagaimana? Jadi caranya itu untuk Z1 45, ini kan batas bawahnya ya, dikurang nilai tengahnya 50 dibagi 10 itu adalah standar deviasinya. Dapatlah minus 0,05. Sedangkan Z2, jadi 62 dikurang 50 dibagi 10 itu hasilnya 1,2. Lalu kita mau hitung X. Tadi kan X-nya di antara apa? Di antara 45 dan 62. Ini sesuai soal ya. Lalu kita tuliskan seperti ini. Peluang itu minus 0,5 dari sini lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1,2. Lalu kita pecah jadi P sama dengan Z kurang dari 1,2 dikurang P sama peluang atau probabilitas Z kurang dari minus 0,5. Gimana cara mencarinya? Ini kalian harus mengingat kembali cara membaca tabel Z. Jadi kita cari Z di 1,2. Tabel Z, kalau kalian ingat, tabel Z kan seperti ini kan. Nah, di sini 2 digit, jadi 1,2, 1,3. Nah, sedangkan di sini adalah 0,01. Ini adalah angka kedua di belakang komanya. Berarti kalau di sini ada A, saya tuliskan artinya A adalah 1,21. Membacanya seperti itu ya. Kalau ini 1,3 di sini 0,02. Ini ada nilai B, berarti bacanya berapa itu? B sama dengan 1,3 bahwa angka keduanya adalah 2. Nah, sekarang kita mau cari P 1,2 karena ini cuma 2 digit, berarti digit selanjutnya adalah 0. Jadi 1 kita cari di tabel Z itu yang 1,20. Nah, sekarang ini tabel Z-nya, ini 1,2 ya. Kemudian ini adalah 0-nya. Jadi dapatlah 88,49. Kita lihat. Benar ya, 88,49. Lalu kita cari yang Z minus 0,5. Oke. Di tabel 0,5, 0 itu adalah 0,3085. Jadi ini yang kita lihat dan ini. Oke. Jadi masukkan ke dalam sini 0,3085. Dikurangkan hasilnya adalah 0,5764. Jadi gimana interpretasinya? Jadi ini interpretasinya adalah 57% dari data kita berada dari data berada di antara ini tadi 45 dan 62. Jadi interpretasinya adalah 57% data berada di antara 45 dan 62. Oke. Nah, ini contoh lain lagi ya.
Jadi ini pergunakanlah tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah. Jadi luas daerah tadi yang misalnya grafik seperti ini nilai tengah, ini ada batas, nah dihitung tuh ya untuk menghitung luas daerah. Jadi dia memberitahu bahwa di sebelah kanan Z itu ada 1,84, kemudian ada Z minus 1,97 sampai dengan Z 0,86. Jadi gimana caranya? Jadi kita tentukan dulu. Ingat bahwa luas yang diberikan dalam tabel distribusi normal kumulatif adalah luas dari Z hingga sampai dengan Z0 tertentu. Jadi soal pertama adalah dia minta luas sebelah kanan Z itu 1,84. Jadi Z dia minta yang nilai yang lebih dari 1,84. Kalau total dari seluruh ini adalah 1, jadi rumusnya adalah 1 dikurang nilai yang tidak lebih dari 1,84. Jadi nilai yang tidak lebih dari nilai ini adalah artinya nilai kurang dari atau sama dengan 1,84. Jadi dituliskan kebalikan dari ini ya, kebalikan. Jadi 1 dikurang, nah 1,84 ini kita dapat dari tabel Z. Jadi 1,8 kemudian di sini ada 0,04, dapatlah 0,9671. Oke. Ini ya, 6971, 1 dikurang sekian, artinya 0,0329. Jadi dia minta, maaf ya gambarnya ini salah, jadi seperti ini yang grafik dari soal ini. Jadi ini nilai tengahnya kan 0 nih. Ini adalah 1,84. Yang ditanyakan adalah nilai Z yang lebih dari 1,84. Kalau lebih dari yang diarsir mana? Yang ini. Nilai yang kecil ini. Kalau seluruh grafik ini adalah 1, ini adalah sudah kita hitung 0,0329. Yang ini adalah sisanya yaitu 0,9671. Nah, seperti itu gambarannya. Gimana dengan soal kedua? Jadi Z-nya itu kalau yang tadi berada di satu wilayah batasan, jadi yang ini pembatasnya ada 2. Jadi di yang B ini pembatasnya ada 2. Yang pertama adalah Z minus 1,97 dan Z sama dengan 0,86. Nah, kalian lihat di sini, makanya kita pecahkan. Jadi kita hitung dulu Z yang kurang dari 0,86 berapa, kemudian hitung Z yang kurang dari minus 1,97 berapa. Lagi-lagi pakai gunakan tabel Z. Jadi nanti kalian lihat dapat hasilnya. Oke, di sini sudah saya jabarkan cara melihat tabelnya. Nanti kalian pelajari lagi. Sekarang ini ada contoh dari cari Z. Kalau tadi ini kebalikannya, jadi dia mencari nilai Z sama dengan K di distribusi normal standar. Jadi kayak gini, nanti kalian lihat ya. Nah, untuk yang A, ini soalnya diminta Z lebih besar dari K. Jadi berarti sama dengan ini 0,3015. Ini yang sudah diketahuinya. Biasanya kan kita lihat di tabel nih hasilnya. Sekarang dia minta yang tabel Z itu berapa nilainya. Jadi kita kebalikannya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 1 min peluang Z lebih besar dari K sama dengan 1 dikurang 0,3015. Jadi ini
karena peluangnya itu kebalikannya, jadi langsung saja hasilnya 0,6985. Sedangkan yang di atas, jadi ini nyari P, nyari Z, K lebih kecil dari Z, lebih kecil dari minus 0,18. Nah, bentar. Sekarang untuk yang pertama tadi, ini kan ini saya jelaskan kembali ya. Ini kan sudah dapat hasilnya dari dikurang 1 dikurang sekian. Nah, dapatlah sekian. Ini 0,9685 itu dilihat di tabel Z-nya. Jadi 0,6985 itu berada di sini, artinya berada di 0,52. 0,5, kemudian ini 2. Jadi kalian bisa lihat di sini Z sama dengan 0,52. Jadi jawabannya adalah Z sama dengan 0,52. Gimana untuk yang B? Sama kayak yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang B ini dia berada di tengah-tengah angkanya. Kalau yang satu tadi cuma 1, tapi yang ini berada di tengah-tengah Z-nya. Sekarang kita tuliskan, dijabarkan jadinya seperti ini. Z sama seperti tadi, Z kurang dari minus 0,18, kemudian peluang Z lebih kecil dari K itu 0,4197. Nah, ini diketahui, kemudian ini diketahui, kita mencari yang ini, pindahkan ke sini. Jadi 0,4286 dikurang 0,4197 hasilnya 0,0089. Jadi cari lagi tabel Z yang hasilnya 0,0089. Ini didapat ya. Jadi di sininya 7, di sininya minus 2,27. Jadi minus 2,2, atasnya adalah 7. Oke, dapat ya. Oh, 0,3 ya, maaf saya salah. Minus 2,37. Ini ya, minus 237. Nah, yang ini, oke kita lanjutkan. Ini menggunakan distribusi normal dalam arah kebalikan. Jadi diketahui bahwa luas di bawah distribusi normal yang diinginkan terkait dengan dasar probabilitas ingin dicari nilai variabel random X yang terkait. Jadi sekarang kebalikannya, ini yang kita hitung tadi loh yang pertama, ingat kan yang hasilnya 57% tadi. Nah, sekarang kebalikannya, persentasenya diketahui, yang tidak diketahui adalah ini. Jadi kita mau mencari, kita mulai dengan mencari nilai Z yang sama luasnya, jadi dari 45% ini berarti 0,45. Jadi kita bisa lihat di tabel Z-nya, nanti kalian cek ya. Jadi nilai 0,45 ini berada di tabel Z minus 0,13. Nah, jadi ini ya. Ini 0,45. Jadi ada dua nilai. Sorry. Jadi ada dua nilai.
Oke. Dua nilai yang mendekati yaitu 0,4483 dan 0,4522. Jadi yang mendekati cari saja yang ini yang mendekati ya. Jadi 0,4483. Nah, di sini adalah kalian bisa lihat minus 0,1 dengan 3. Jadi minus 0,13. Kita lihat di sini di soalnya. Jadi benar ya, minus 0,13. Nah, lalu dicari, masukin aja ke rumus ini. Jadi 40 ini ditambah 6 dari simpangan bakunya dikalikan minus 0,13. Hasilnya adalah 39,22. Nah, untuk yang B silakan kalian cari sendiri. Ini 0,14, nanti dapatnya adalah 4,48. Oke, terima kasih. Ini sekian untuk bahan distribusi normal. Nanti untuk pertanyaan atau bisa via WhatsApp, bisa juga via YouTube channelnya yang saya upload. Jadi silakan kalian tonton, kemudian tulis di kolom komentar bahwa kalian sudah menonton, dan jika ada salah penjelasan kalian boleh komen. Jika kalian tidak mengerti atau belum mengerti, boleh dikasih komen juga. Silakan, nanti akan saya cek. Kemudian saya tinggalkan tugas juga untuk kalian di e-learning-nya. Jadi silakan kerjakan tugasnya juga. Ini pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-10 nanti akan segera di-upload menyusul. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya harap kalian bisa mengulang-ulang lagi materi yang sudah saya berikan melalui channel YouTube. Jadi kalian bisa memahami lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.